Dek, kemarin sampai punyaku nanti hujan. Jangan dihilangkan, taruh sini aja. Teman terakhir hari ini tentang melanjutkan materi tentang kelainan kongenital yang kemarin sudah kita pelajari. Kita sampai pada obstruksi biliaris. Ya, obstruksi biliaris itu juga merupakan salah satu kelainan renal. Nah, di mana letak kelainannya? Yaitu tersumbatnya saluran empedu, sehingga cairan empedu tidak bisa mengalir ke dalam usus dan akhirnya dikeluarkan dalam feses. Ya, ini bentuknya si empedu itu. Kemudian tanda gejalanya apa? Timbul kuning pada si bayi. Ya, itu biasa disebut dengan ikterus atau ikterik dan muncul pada bayi usia 2 sampai 3 tahun. Dan fesesnya berwarna putih keabu-abuan seperti dempul. Tuh, ya. Nah, itu gambar si anak bayinya ini, Dek. Nah, ini bisa kamu lihat. Itu dia perutnya membesar. Kenapa membesar ya? Karena ada sumbatan. Dia nggak bisa mengalir dengan lancar ya. Kemudian screennya Ibu. tata laksananya harus diapakan? Berikan perawatan lain. Jangan pastikan konseling. Kondisi bayinya perawatan khusus. Ya. Berikan inform consent dan choice yang dilakukan rujukan ya. Nah, kemudian selain obstruksi biliaris, kalau kan sama gastritis ini jadi pada daerah abdomen, jadi ususnya keluar. Nah, bedanya apa? Jadi bedanya kalau omphalogel itu dia masih ada kantong. Tapi kalau gastritis dia nggak punya kantong pembungkus. Jadi kalau omphalogel dia masih ada pembungkusnya, tapi ususnya keluar. Nah, kalau gastritis ususnya keluar, tapi nggak ada kantongnya. Ya. Nah, tata laksananya diapakan jelas harus dilakukan pembedahan dan penjelasan pada ya. Itu dengar adik suara saya rebut. Kemudian setelah omphalogel sama gastro ya, itu ada hernia diafragma. Hernia diafragma itu terjadi karena tidak terbentuknya sebagian diafragma sehingga ada bagian isi perut masuk ke dalam rongga toraks. Jadi kalau hernia pada terbentuknya diafragma, harusnya dia tertutup tapi dia terbuka. Ya, bisa muntah, kemudian kulitnya juga pucat, bayinya juga bisa kebiruan karena sesak ya. Kemudian perutnya biasanya mengecil dan terlihat cekung. Karena apa? Sebagian kecil itu masuk. Itu ya. Tisu. Ini Mbak emosi mana? Mbak emosi monggo. Apa yang kurang bilang? Iya. Loh.
Halo, dengar suara saya? Dengar Ibu. Ya. Kemudian tata laksananya harus diapakan kalau ada hernia? Jelas oksigen karena dia kekurangan nafas ya. Kemudian posisikan bayi itu semipolar ya. Semipolar itu setengah duduk ya, jadi jangan ditelentangkan. Kenapa kok nggak boleh ditelentangkan? Ada yang tahu kenapa kok bayi dengan atresia diafragma, atresia diafragma, apa tadi, hernia diafragma, dia nggak boleh diterlentangkan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya karena dia kan lagi sesak. Kalau diterlentangkan, saluran pernafasannya akhirnya tidak lurus. Nah, tapi tegak lurus. Kalau tegak lurus, akhirnya nggak bisa masuk dengan sempurna oksigen. Ya, nah, seperti itu. Kemudian awasi bayi jangan sampai muntah. Nah, ya, jangan sampai terjadi aspirasi. Aspirasi itu apa? Aspirasi itu tersedak atau kembalinya entah susu, entah makanan, entah bur, ya, yang sudah masuk akhirnya dia keluar lagi. Itu namanya aspirasi. Nah, kalau pada bayi yang dengan keadaan khusus, biasanya dia bisa tersedak, ya. Tuh. Dan biasanya pasien dengan kondisi seperti ini, dia itu diposisikan miring. Ya. Posisi miring itu salah satunya untuk melancarkan jalan nafas, yang kedua mencegah aspirasi, yang ketiga apa? Ayo tadi sudah tak jelaskan, masuk di rumah. Yo, apa? Loh, nggak memperhatikan. Nggak ada yang jawab. Ini Ivani, Nopli, Resinta, Dea, Marisiana, mati semua. Katarina, siapa Marisiana kok ada 2? Marisiana, Mila, Murni, Syariah, ya. Jangan mati dong, nanti saya ngomong sendiri. Nopli, kamu kemana Nopli? Kok senengannya dimatikan dulu? Nanti saya akan jadi ngomong sendiri. Ya. Kemudian ada yang namanya atresia duodenum atau atresia duodeni. Nah, itu kalau namanya atresia, entah atresia ani, entah atresia apapun, atresia esophagus, atresia duodeni, itu semua terjadi tidak terbentuknya saluran atau buntu, ya, buntu. Kalau atresia duodeni berarti buntunya saluran pada duodenum yang biasanya terjadi pada ampulla patria. Nah, ini biasanya banyak terjadi pada bayi yang lahir dengan prematur, ya. Gejalanya bagaimana? Gejalanya bisa muntah, ya. Kemudian bayi itu perutnya juga membesar sama. Ya, jadi kalau ada sumbatan itu otomatis akan membesar karena apa dia? Karena tidak tersalurnya, tidak lancarnya saluran itu tadi. Akhirnya dia menumpuk dan membuat saluran itu menjadi besar. Ya, tata laksananya apa? Kalau ada pasien seperti itu, jelas dilakukan pembedahan. Ya, tapi yang dilakukan pertama sebelum dilakukan pembedahan itu harus diperbaiki dulu KU-nya si bayi. Ya, dilihat dulu, apalagi kalau dia prematur, dilihat tubuhnya kuat tidak.
sudah bagus tidak kaulnya, kecuali kalau bayinya aterem. Aterem itu kebanyakan memang dia kondisinya sudah baik ya. Nah, hanya saja terjadi ketidaknormalan karena kecacatan tersebut. Nah, makanya perbaiki KU dulu, perbaiki cairannya dulu ya. Pastikan tidak terjadi mual dan muntah ya. Kemudian pasti jelaskan kepada ibu dan keluarga mengenai inform consent, inform choice untuk dilakukan tindakan di rumah sakit ya. Semua jelas. Kelainan kongenital tidak ada yang bisa dilakukan atau ditangani di klinik, harus di rumah sakit ya. Nah, kemudian ada meningokal dan encephalocal. Meningokal dan encephalocal ini sama seperti omphalocale sama gastroskisis. Jadi serupa tapi tak sama ya. Nah, kalau tadi omphalocale sama gastroskisis itu kelainan pada daerah perut, kalau meningokal sama encephalocal ini kelainannya pada daerah kepala, yaitu khususnya otak, tengkorak ya. Nah, jadi meningokal dan encephalocal merupakan kelainan bawaan di mana terjadi pemburutan selaput otak dan isi kepala keluar melalui lubang pada tengkorak atau pada tulang belakang ya. Kenapa bisa terjadi? Karena ada defek. Defek itu apa? Kecacatan atau ketidaksempurnaan pada pembentukan ya, pada penutupan spina bifida. Jadi spina bifida itu ada di tulang belakang. Nah, tulang belakang itu rawan loh ya. Jangan sampai bercanda yang sampai bisa melukai tulang ekor. Karena tulang ekor itu nyalur sama tulang belakang itu sampai ke otak. Itu jadi satu saluran. Di situ sebagai tempat terkumpulnya syaraf ya, dan juga cairan otak. Jadi jangan sampai bercanda yang melewati batas sampai narik kursinya temennya supaya dia jatuh. Nah, itu nggak boleh, itu berbahaya ya, karena langsung pada syaraf. Nah, kalau pada meningokal dan encephalocal memang ini sudah ada kelainan pada saat dia masih masa janin ya, berada di dalam kandungan. Jadi pada saat proses penutupan pada spina, pada tulang belakang ya, nah itu nggak normal atau dia ada defek, jadi ada rongga. Nah, sehingga menyebabkan hal itu nggak normal ya. Biasanya kalau periksa ke dokter, kalau dokter itu melihat tulang belakangnya. Oh, berarti tulang belakangnya dilihat garis-garis. Biasanya ada garis-garis. Ini merupakan gambaran tulang belakangnya, USG ya. Ini merupakan gambaran tulang belakangnya. Kemudian